Pemirsa, berkas dua pasangan calon peserta Pilkada Medan masih diverifikasi. KPU baru akan mengumumkan kelengkapan berkas 23 September mendatang. KPU Kota Medan masih memeriksa berkas-berkas yang baru dilengkapi dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Tim pemenangan dari kedua kubu baru melengkapi kekurangan berkas pencalonan agar memenuhi syarat, seperti surat cuti Ahyar Nasution sebagai pelaksana tugas wali kota Medan, serta surat pengunduran diri Salman Al-Farisi dan Aulia Rahman dari anggota DPRD Kota Medan. Administrasi kembali. Nah, nanti kita akan plenokan apakah sesuai dengan permintaan yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan. Jika sesuai, maka di tanggal 23 nanti akan kita pastikan. Jika misal kita tetapkan sebagai pasangan calon, maka berarti bisa disimpulkan bahwa dokumen perbaikan yang disampaikan serta dokumen-dokumen sebelumnya itu sudah memenuhi syarat. KPU Kota Medan akan mengumumkan kelengkapan berkas dokumen Bapaslon pada 23 September nanti, sebelum ditetapkan sebagai calon dalam Pilkada Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta meminta dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta menyiapkan desain alat peraga kampanye. Desain alat peraga disiapkan sebelum penetapan pasangan calon. Rapat koordinasi kampanye dan pembatasan dana kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta yang digelar KPU Surakarta Sabtu kemarin dihadiri pasangan independen Bagio Wahyono, FX Suparjo, sedangkan Gibran Teguh hanya dihadiri perwakilannya. KPU Surakarta meminta dua bakal pasangan calon segera menyiapkan desain alat peraga kampanye atau APK sebelum penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Segera kami putuskan untuk ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Surakarta sebelum masa kampanye, karena para pasangan calon dan timnya harus segera membuat desain kaitannya dengan kampanye, alat peraga kampanye dan bahan kampanye, sehingga pada masa kampanye mereka sudah bisa menggunakan APK dan bahan kampanye untuk media atau sarana berkampanye. Pasangan Bajo mengaku persiapan kampanye sudah 60%, sementara pasangan Gibran Teguh melalui tim pemenangannya akan mengikuti apapun yang direncanakan KPU. Kita sudah persiapkan ya, baru tiap hari kita rapat, ya nanti ada teknik-teknik yang kita nanti akan bagaimana door-to-door dan sebagainya itu sudah kita siapkan, karena nanti betul-betul nanti kita ini sudah mengarah ke yang lebih istilahnya sudah semakin dekat ya Pak ya? Sangat amat dekat. Untuk penetapan pasangan calon Pilwalkot Surakarta berlangsung pada 23 September 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dua bakal paslon di Pilkada Surakarta mulai menyiapkan strategi untuk kampanye yang akan dimulai 26 September mendatang. Gibran Rakabuming Raka menemui warga di Pasar Gede Surakarta, sementara relawan Bajo menggelar konsolidasi di posko pemenangan. Telah dilalui mulai dari pendaftaran bakal calon ke KPU hingga pemeriksaan kesehatan. Kini dua bakal pasangan calon Pilwalkot Surakarta mempersiapkan diri untuk menggelar kampanye. Seperti para relawan pasangan bakal calon Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Mereka menggelar konsolidasi di posko pemenangan Kerten Laweyan Surakarta. Rapat konsolidasi ini membahas strategi untuk mengamankan suara yang akan diberikan oleh masyarakat 9 Desember mendatang. Berikutnya nanti kita akan hasil dari rekapitulasi persyaratan pencalonan, dan itu pun sudah boleh dikatakan 100% karena memang kemarin ada beberapa surat yang belum, tapi sudah langsung kita kumpulkan. Artinya nanti tanggal 23 kita mungkin hasilnya sudah bisa kita tahu, dan kita akan melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Saya kira ini tinggal untuk tahapan koordinasi tentang kampanye saja.
Sementara itu, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mulai belusukan menemui warga. Putra sulung Presiden Jokowi ini menemui warga di Pasar Gede Surakarta, Jawa Tengah. Gibran juga menyerahkan bantuan kursi roda serta tongkat untuk lansia. Warga yang berada di sekitar lokasi menemui Gibran untuk bersuah foto. Tak hanya itu, ia juga menyempatkan potong rambut. Masa kampanye Pilkada serentak akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ketua dan Komisioner KPU serta puluhan calon kepala daerah terpapar COVID-19. Desakan untuk menunda pilkada pun muncul dari berbagai pihak, terlebih nyaris 90% daerah pilkada rawan penularan COVID-19. Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember mendatang. Namun 3 bulan jelang pencoblosan berbagai desakan untuk menunda pun muncul. Alasan utamanya karena kasus positif COVID-19 yang terus meningkat. Apalagi Satgas Penanganan COVID-19 mendata 60 calon kepala daerah terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid juga terpapar COVID-19 dan tengah diisolasi mandiri di rumahnya. Sejumlah pihak juga meminta pilkada ditunda, mulai dari Komite 1 DPD RI dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla. Untuk pelaksanaannya itu bisa ditunda sampai dengan tahun 2021. Jadi tidak perlu ada lagi untuk mengulang tahapan itu. Hanya saja ditunda, dipospon ya, atau diberikan jeda waktu selama setahun ke depan sampai tahun 2021, sehingga memberikan waktu kepada kandidat-kandidat lain itu untuk berkampanye secara virtual, berkampanye secara menerapkan sistem protokol kesehatan. Itu akan lebih elegan. Tapi kalau dipaksakan di Desember yang artinya 3 bulan lagi, ini sangat mengkhawatirkan ya. Beberapa anggota DPR juga meminta pilkada serentak ditunda untuk menekan munculnya klaster-klaster baru di Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 mendata dari 309 kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak, 45 kabupaten kota masuk dalam risiko tinggi, 152 kabupaten kota masuk risiko sedang, dan 72 kabupaten kota masuk risiko rendah. Artinya, nyaris 90% daerah yang menggelar pilkada masuk dalam zona rawan COVID-19. Sementara itu, KPU telah mengatur aturan pilkada dengan protokol kesehatan. Salah satunya gelar konser saat kampanye yang bisa dihadiri 50 hingga 100 orang. Maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir ya dalam satu kampanye itu mengikuti Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit ya menyebutkan orangnya ya. Jadi ada 2 alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya ya. Adanya kerumunan tidak menutup kemungkinan penyebaran COVID-19 bisa terjadi, apalagi jika protokol kesehatan tidak diindahkan. Di sisi lain, aturan diskualifikasi calon kepala daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan pun belum diatur dan baru sebatas wacana pembahasan. Padahal masa kampanye sudah dekat, sementara angka penambahan COVID-19 terus meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan terus menggelar operasi justisi untuk mengawasi penggunaan masker di masa PSBB. Kami hadirkan informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi.